Nah, selanjutnya kita lanjut ke video bagian kedua, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri menuju ketahinggaan. Nah, untuk soal yang pertama, atau untuk bagian yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 1 itu adalah jumlah pertumbuhan penduduk suatu provinsi diperkirakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 45.000 ditambah T sin 60.000 per T. Tentukan pertumbuhan jumlah penduduk provinsi tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama di masa depan. Nah, waktu yang sangat lama di masa depan itu artinya T mendekati tak hingga. Jadi, di sini kita gunakan konsep limit fungsi trigonometri menuju ketahinggaan. Oke. Nah, yang pertama kita misalkan Y sama dengan 1 per T, berarti T sama dengan 1 per Y. Ketika T mendekati tak hingga, maka 1 per T mendekati 0 atau Y mendekati 0, yaitu Y sama dengan 1 per T sama dengan 1 per tak hingga sama dengan 0. Kemudian, kita substitusi pemisalan di atas pada limit di atas. Nah, dapat tulis limit untuk X mendekati tak hingga dari 45.000 ditambah T sin dalam kurung 60.000 per T. Nah, ini kita jabarkan limit untuk X mendekati tak hingga dari 45.000 ditambah limit untuk T mendekati tak hingga dari T sin 60.000 per T seperti ini. Ketika ini menjadi 45.000 ditambah limit T mendekati tak hingga dari T sin 60.000 per T. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusi permisalan ya. Berarti ini kan menjadi 45.000 ditambah limit 1 per T mendekati 1 per tak hingga. Ini menjadi 1 per 1 per T sin 60.000 dikali 1 per T. Seperti itu. Lanjut di sini. Kemudian kita ganti 1 per T dengan Y. Maka menjadi 45.000 ditambah limit untuk Y mendekati 0 dari 1 per Y sin 60.000 Y. Maka ini menjadi 45.000 ditambah limit untuk Y mendekati 0 dari sin 60.000 Y per Y. Maka ini menjadi 45.000 ditambah 60.000. Maka menjadi 100.000. Oke. Berarti pertumbuhan jumlah penduduk provinsi tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama itu adalah
100.000 penduduk. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 2. Kenaikan jumlah bakteri setiap jamnya pada makanan jatuh dinyatakan dalam fungsi Px sama dengan tan 12 per X kosekan 2 per X dengan X lama waktu makanan jatuh. Mula-mula jumlah bakteri pada makanan hanya 40 bakteri. Kemudian tentukan jumlah bakteri pada makanan tersebut ketika makanan tersebut tidak pernah diambil. Oke. Nah, ketika makanan tersebut tidak pernah diambil, maka waktu yang sangat lama itu artinya X mendekati tak hingga. Kemudian kita gunakan pemisalan di sini dan kita terapkan konsep limit fungsi trigonometri menuju ke tak hinggaan. Limit X mendekati tak hingga dari tan 12 per X dikali kosekan 2 per X. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya. Maka ini kan menjadi limit 1 per X mendekati 1 per tak hingga dari tan 12 dikali 1 per X dikali kosekan 2 dikali 1 per X. Nah, kemudian kita substitusi 1 per X itu sama dengan Y. Maka ini menjadi limit untuk Y ya, mendekati 0. Y mendekati 0. Tan 12Y dikali kosekan 2Y. Dan kita rubah bentuk kosekan. Y mendekati 0. Tan 12Y. Kosekan itu sama dengan 1 per sin 2Y. Lanjut di sini. Limit untuk X, mohon maaf. Untuk Y mendekati 0. Tan 12Y per sin 2Y. Maka ini menjadi 12 per 2 sama dengan 6. Nah, karena mula-mula jumlah bakteri pada makanan itu hanya 40 bakteri, maka jumlah bakteri pada makanan tersebut ketika makanan tersebut tidak pernah diambil, ya, itu menjadi seperti ini. 40 ditambah 6 dikali 40. Jadi yang jumlah awal, banyak bakteri di awal, itu kita tambahkan dengan 6 kali banyak bakteri di awal. Maka ini menjadi 40 ditambah 240. Sama dengan 280. Jadi, jumlah bakteri pada makanan tersebut ketika makanan tersebut tidak pernah diambil, itu jumlah totalnya itu adalah 280 bakteri. Seperti itu. Kemudian untuk soal nomor 3. Jumlah spesies kumbang di suatu hutan diperliharakan T tahun dari sekarang akan menjadi NT sama dengan 7.500 ditambah tan 9.000 per 4.000 T per tan 2.000 per 8.000 T. Berapakah jumlah spesies kumbang dalam jangka waktu yang sangat panjang di masa depan? Nah, jangka waktu sangat panjang ini artinya T atau waktunya itu mendekati tak hingga. Kemudian, kita lakukan atau terapkan konsep limit fungsi trigonometri menuju ke tak hinggaan. Jadi yang pertama kita lakukan pemisalan, selanjutnya kita selesaikan. Langsung di sini ya. Limit untuk X mendekati tak hingga 7.500 ditambah tan 9.000
per 4000 T per tan 2000 per 8000 T. Nah, ini kan menjadi limit X mendekati tak hingga limit X mendekati tak hingga dari 7500 ditambah limit X mendekati, maaf T ya, bukan X, T menuju tak hingga. Tan, kita sederhanakan saja langsung ya, berarti menjadi 9 per 4T per tan 1 per 4T. Menuju tak hingga ya. Oke. Selanjutnya, ini menjadi 7500 ditambah, kita gunakan di sini permisalan, limit 1 per T mendekati 1 per tak hingga, tan 9 per 4 dikali 1 per T per tan 1 per 4 dikali 1 per T. Selanjutnya, ini menjadi 7500 ditambah limit 1 per T sama dengan Y. Ya, berarti sama dengan Y mendekati 1 per tak hingga 0. Tan 9 per 4 Y per tan 1 per 4 Y, ya, 1 per T itu sama dengan Y. Kemudian kita sederhanakan menjadi 7500 tambah 9 per 4 per 1 per 4. Ini menjadi 7500 ditambah 9 per 4 dikali 4 per 1 sama dengan, kita coret, 7500 tambah 9 sama dengan 7509. Jadi, jangka waktu yang sangat panjang, dalam jangka waktu sangat panjang di masa depan, jumlah spesies kumbang itu adalah 7509 kumbang, seperti itu. Nah, selanjutnya, kita akan belajar asimtot fungsi trigonometri. Jadi asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati 0 di tak hingga. Asimtot juga dijadikan sebagai garis batas atau garis arah ke lengkungan kurva dan pada domain tertentu. Jadi pada sebab ini kita akan mempelajari asimtot datar dan juga asimtot tegak suatu fungsi trigonometri. Nah, untuk asimtot datar itu adalah suatu garis yang mendekati nilai Y tertentu tidak melewati atau menyinggungnya. Adapun asimtot tegak itu adalah suatu garis yang mendekati nilai X tertentu namun tidak melewati atau tidak menyinggungnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, jadi asimtotnya itu adalah Y sama dengan 1 ini. Garis Y sama dengan 1 ini. Jadi, ketika garis ini diperpanjang sampai ke arah positif tak hingga, maka jarak antara kurva ini dengan garis ini akan semakin mengecil dan tidak akan pernah berpotongan. Dan begitu pun ketika ini diperpanjang ke arah negatif tak hingga, maka jarak antara kurva ini dengan garis ini semakin mengecil seperti itu dan tidak pernah berpotongan. Jadi asimtot ini adalah suatu garis lurus yang didekati oleh lengkungan ini atau kurva ini seperti itu. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan bahwa garis Y sama dengan L, di mana Y sama dengan 1 ini disebut asimtot datar dari fungsi fx jika memenuhi salah satu dari limit X mendekati
positif tak hingga fx sama dengan L atau limit x mendekati negatif tak hingga fx sama dengan L, dengan L tidak sama dengan positif atau negatif tak hingga. Jadi untuk menentukan asimtot datar ini kita boleh menggunakan yang ini atau kita boleh menggunakan yang ini. Seperti itu. Kemudian asimtot tegak. Nah, asimtot tegak ini dapat dilihat. Ini merupakan asimtot tegak pada grafik tan X, fx sama dengan tan X. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi garis garis ini, equation pertama ini, dia ini ketika diperpanjang menuju ke arah positif tak hingga, jarak antara kurva ini dengan garis ini akan semakin mengecil. Dan begitu pun untuk yang ini, akan semakin mengecil dia jaraknya. Jadi kurva ini akan terus mendekati garis equation 1 ini, begitupun untuk kurva ini. Namun dia itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, selanjutnya definisi dari asimtot tegak ini adalah garis x sama dengan c, itu disebut asimtot tegak dari y sama dengan fx jika limit x mendekati c fx sama dengan plus minus tak hingga, atau limit x mendekati c dari kiri fx sama dengan plus minus tak hingga, itu tidak sama dengan nilainya dengan limit x mendekati c dari kanan fx sama dengan minus plus tak hingga. Atau ini dapat kita simpulkan limitnya itu tidak ada. Jadi ketika limit kiri dan limit kanan itu tidak sama, maka limit fx itu tidak ada. Seperti itu. Jadi ketika limitnya itu tidak ada, atau hasilnya itu adalah positif atau negatif tak hingga, maka C ini merupakan asimtot tegak dari fungsi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, kita belajar dari contoh. Yang pertama, kita menentukan asimtot datar dari fx sama dengan x tan 3 per x cos 1 per x. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah dengan menggunakan konsep limit fungsi trigonometri menuju ke tak hinggaan. Jadi, yang pertama kita lakukan pemisalan seperti ini, ya. Kemudian kita tentukan. Nah, limit untuk x mendekati tak hingga dari x tan 3 per x cos 1 per x. Kita ubah bentuknya jadi 1 per x ke tak hingga, jadi 1 per 1 per x tan 3 dikali 1 per x dikali cos 1 per x. Jadi ini pengerjaannya sama seperti limit fungsi trigonometri menuju ke tak hinggaan, ya. Kemudian kita substitusi 1 per x itu sama dengan y. Ini 1 per tak hingga, ya. Di limit y mendekati 0, 1 per y tan 3y dikali cos y. Selanjutnya, kita ubah bentuk cos. Ini 1 per y dikali tan 3y. Cos itu sama dengan, ingat, tan y ini sama dengan sin y per cos y. Maka cos y ini sama dengan, ya, sin y per tan y, seperti itu. Maka ini menjadi sin y per tan y. Selanjutnya, kita pasang-pasangkan tan 3y per y dikali sin y per tan y. Nah, ini hasilnya itu adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, asimtotnya dari fungsi nomor 1 ini adalah
asimtot datarnya itu adalah di Y sama dengan 3. Seperti itu. Jadi ini dapat dilihat asimtotnya itu adalah di Y sama dengan 3. Jadi ketika garis Y sama dengan 3 ini diperpanjang ke arah positif tak hingga, maka jarak antara kurva ini dengan garis ini akan semakin mengecil. Begitupun ketika diperpanjang ke arah negatif tak hingga, maka jarak antara kurva ini dengan garis ini akan semakin mengecil. Dan kurva ini pasti akan terus mendekati garis Y sama dengan 3 ini. Begitupun untuk kurva yang ini. Seperti itu. Oleh karena itu, Y sama dengan 3 ini merupakan asimtot datar dari fungsi X sama dengan tan 3 per X cos 1 per X. Seperti itu. Kemudian kita akan belajar menentukan asimtot tegak. Nah, selidiki apakah fx sama dengan cos x per 2 cos x min 1, di mana x lebih dari 0 dan kurang dari 2pi memiliki asimtot tegak. Jika ada, tentukanlah asimtot tegaknya. Nah, dari fungsi ini, kita dapat melihat bahwa fungsinya itu berbentuk tidak 0 per 0. Oleh karena itu, fungsi ini pasti memiliki asimtot tegak, seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menentukan asimtot tegaknya, yang pertama, kita lakukan pembuat nol penyebut. Pembuat nol penyebut. Oke, jadi 2 cos X dikurangi 1 ini sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan 1, sehingga cos X sama dengan 1 per 2. Sehingga cos X ini sama dengan cos pi per 3. Oke, jadi kita peroleh alfa sama dengan pi per 3. Kemudian, langkah yang kedua, setelah kita peroleh ini, kita gunakan persamaan trigonometri untuk menentukan nilai X. Itu yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi. Jadi ini sama dengan X sama dengan alfa itu adalah pi per 3. Pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Nah, untuk K sama dengan 0, maka pi per 3, maka X ini sama dengan pi per 3 ditambah 0 dikali 2pi. Maka ini menjadi pi per 3. Oke, memenuhi karena X-nya ini masih berada di dalam interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Kemudian, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi. Maka ini menjadi pi per 3 ditambah 2pi sama dengan per 3 pi tambah 6pi sama dengan 7pi per 3. Ini TM. Karena ini tidak berada di dalam interval X lebih dari 0 dan kurang dari 2pi. Seperti itu. Selanjutnya, sekarang untuk X sama dengan min pi ditambah K dikali 2pi. Nah, ini sama dengan min pi per 3 tambah K dikali 2pi. Untuk K sama dengan 0, maka ini menjadi min pi per 3 tambah 0 dikali 2pi. Ini sama dengan min pi per 3 dan ini TM. Karena berada di luar interval. Kemudian K sama dengan 1. Berarti sama dengan min pi per 3 ditambah 1 dikali 2pi. Maka X sama dengan min pi per 3 ditambah 2pi
sama dengan per 3 min pi tambah 2pi. Sehingga X sama dengan ini 6pi ya. 5pi per 3. Ini memenuhi. Oke, coba kita K sama dengan 2. Ini untuk K sama dengan 2. Berarti kan X-nya ini sama dengan min alpha. Mohon maaf. Ini sama dengan min pi per 3 tambah 2 dikali 2pi sama dengan min 3 pi per 3 ditambah 4pi sama dengan per 3 min pi tambah 12pi sama dengan 11pi per 3 ITM. Jadi nilai X yang akan kita gunakan itu adalah X pi per 3 dan 5pi per 3. Nah, ini kita akan lakukan uji limit kiri dan limit kanan. Nah, kita perhatikan grafik ini. Nah, yang pertama kita lakukan uji limit kiri. Ini untuk X sama dengan pi per 3. Jadi, limit untuk X mendekati pi per 3, ya, pi per 3 dari kiri, berarti ini kan fx. Fx itu adalah ini. Kita lihat, limit kiri, pi per 3 kan 60 derajat. Jadi sini. Berarti menuju ke arah positif tak hingga. Berarti ini sama dengan positif tak hingga. Kemudian, uji limit kanannya. Untuk X sama dengan pi per 3. Jadi limit untuk X mendekati pi per 3 dari kanan, fx. Jadi dari sini. Dan ini mengarah ke ini dia. Ini kan. Berarti negatif tak hingga. Oke. Nah, berarti kan karena limit untuk X mendekati pi per 3 kiri fx tidak sama dengan limit untuk X mendekati pi per 3 fx, maka limit X mendekati pi per 3 fx ini tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Sekarang kita lakukan uji limit kanan. Mohon maaf, uji limit kiri ya. Itu X sama dengan 5 pi per 3. Oke. Limit untuk X mendekati 5 pi per 3 dari kiri fx ini sama dengan, ini lihat 5 pi per 3 itu sama dengan, oke, ini adalah 5 pi per 3 mendekati dari kiri, berarti kan dari sini. Dan ini mengarah ke bawah, ke negatif tak hingga. Maka ini menjadi negatif tak hingga. Kemudian, limit untuk X mendekati 5 pi per 3 dari kanan fx, ini sama dengan dari kanan, dari sini. Dan di sini dia mengarah ke
positif tak hingga. Maka ini menjadi positif tak hingga. Oke. Karena limit X mendekati 5pi/3 dari kiri, fx tidak sama dengan limit X mendekati 5pi/3 dari kanan fx, maka limit X mendekati 5pi/3 fx ini tak ada. Seperti itu. Nah, karena limitnya ini tidak ada, maka karena untuk limit X mendekati untuk X mendekati pi/3 fx tak ada, kemudian limit untuk X mendekati 5pi/3 fx tidak ada, maka X sama dengan pi/3 dan X sama dengan 5pi/3 ini merupakan asimtot datar, asimtot tegaknya. Seperti itu. Baik, demikian untuk video bagian kedua tentang menyelesaikan masalah limit fungsi trigonometri menuju ketahinggaan. Baik, kita akan lanjut ke video bagian 3. Semangat belajar anak-anak!